Halo trader, kali ini saya akan review kembali untuk EA Renim Gak Ngotak. Nah, sekarang ini masuki bulan ketiga ya. Untuk pairnya sendiri adalah pair gold, kemudian start pada awal di 100 USD. Dan seperti apa hasilnya ya? EA Renim Gak Ngotak ini, kenapa saya namakan Renim gitu? Karena memang benar-benar base awalnya itu EA apa itu benar-benar saya nggak tahu ya. Cuman yang saya pakai di sini untuk settingan awal ya, bisa dicek di playlist. Itu saya pakai EA Advanced Gold Trading versi 1.0. Dan ternyata EA tersebut sama dengan EA Goldify. Ya, parameternya sama, kemudian indikator yang digunakan juga sama. Nah, kemudian bisa dicek ya, dicek di komen defaultnya itu adalah Smart Forex Trading EA. Beda lagi namanya. Ya, makanya kemungkinan orangnya punya MQ4-nya, kemudian tinggal di about-nya diganti nama. Ya, hanya seperti itu. Cukup mudah. Makanya saya namakan di sini EA Renim Gak Ngotak. Oke. Nah, hasil selama 3 bulan ini seperti apa? Mari kita cek. 218 USD. Sudah growth sekitar 118% selama 3 bulan. Ya. Ini benar-benar melebihi dibandingkan Dragonfire ya. Dragonfire sama 3 bulannya ya. Dragonfire juga plus min 3 bulan juga 100%. Jadi mirip, cuman untuk OP-nya di Renim Gak Ngotak ini dia biasanya OP kalau misalnya ada di pucuk sama ada di bawah. Jadi harus nyentuh dulu. Kalau misalnya sideways, dia biasanya nggak akan OP. Jadi harus melewati dulu di puncak yang awal atau di bawah ya, di bawah yang terakhir gitu. Jadi harus dilewatin dulu baru dia akan OP. Untuk kebalikan, pullback lah, sistemnya pullback ya. Jadi harus nunggu badai dulu supaya trennya kuat baru dia OP untuk pullback ya. Apakah cukup berbahaya? Cukup berbahaya juga karena ini EA Marti ya, ini EA Martingale dan nggak ada SL dan TP, cuman dipakainya adalah kumulatif close profit. Jadi kumulatifnya sekitar 3,3. Jadi kalau misalnya udah dapat profit sekitar 3,3 dia akan close ya, seperti itu. Ini lagi satu posisi tanggal 19 dan masih floating minus ya, jadi belum makan close. Jadi memang trailing stop juga nggak ada, bukannya nggak ada tapi nggak dipakai ya. Parameternya ada, SLTP itu ada, cuman nggak dipakai. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita cek dulu SAU ya, gold. Nah, oke. Nah, di sini saya bilang ya harus di atas dulu atau di bawah dulu ya. Itu jadi di sini udah melewati yang mana di atasnya ini ya, atas bawah, lewatin ini. Dan sekarang ini mana dia? Ini udah di bawah banget ya, udah lewat lagi, makanya dia OP untuk buy. Bener ya, berarti pullback. Oke, tapi kita fokus dulu ke hasil selama 1 bulan ini, di bulan ketiga. Berarti dari tanggal Juli tanggal 25. Juli tanggal 25 sampai dengan tanggal 19 Agustus. Sip. 49,24. Wah, keren. Dan kebanyakan nih sell semua tuh, sell habis itu buy ya. Jadi sellnya itu berarti dimulai dari tanggal 25 ya. Mana sih tanggal 25 ya? Ini aja 10 Agustus ya, 10 Agustus dari sini ya. Berarti dari sini dia mulai untuk sell terus ya, berarti ya. Karena memang naik sell. Nah, ini turun, kalau misalnya masih turun berarti akan buy terus ya. Karena dia mencari pullback. Karena atasnya masih jauh.
Oke, kita cek untuk hasil mingguan. Berarti setelah minggu ke-8 berarti minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 di tanggal 25 Juli sampai dengan 29 Juli. Sip. Dapat 19,92. Wah, lumayan. Oke, kita cek apakah OP-nya harian. 25 nggak ada OP, 26 nggak ada OP. Baru OP di tanggal 27. Ya, 27 di sini minus ya. Ini yang pertama. Kemungkinan ini adalah muncul untuk Marti sih ya. Karena ini dia close-nya bisa minus ya, minus 0,4. Nah, di sini dia barengan. Ini yang pertama, OP pertama, ini OP kedua. Karena close jamnya sama, 02 di detik ke 02 ya, benar-benar 02 19 menit ya. 02 19 menit. Ini juga benar 02 19. Itu sama. Ya, jadi cuman dua ini ya, layernya martingale dan dapat sekitar profit 3,3. Pas 3,3. Nih, sekali TP itu 3,3. Jadi dia akan close. Ini 3,4, oke. Kemudian ini dapat 2,78. Kenapa dapat 2,78 ya? Itu karena adanya slip peak ya, benar ada slip peak. Karena nggak mungkin ikut bawahnya. Bawahnya ini muncul untuk Marti. Ini OP baru 28 ini. Ini OP baru lagi. Ini ada berapa? 1 ya, 1 2 sama jamnya. Ini 29 1 1 2 3 ya, 1 2 1, ini 21, ini juga 21 2. Kemudian ini 50, ini 21 3. Berarti ini ada dua posisi yang beda ya jamnya. Jadi ini ya layer pertama ini, kemudian ini layer kedua, dan ini layer ketiga. Ya. Kemudian ada juga ini. Ini artinya dia ada perbedaan. Jadi ada dua posisi ya, dia ada OP dua posisi. Cuman untuk martinya berbeda. Mengikuti. Kalau misalnya ini nih dicek terlihat dari jamnya, jam close-nya. Ini 0921, sedangkan di bawahnya adalah 0950. Ya. Jadi ada perbedaan. Nah, yang mana yang sama dengan 0921? Kemudian yang di sini. Ini sama dengan 0921. Jadi ada posisi pertama ini bukan posisi kedua, tapi ini yang posisi kedua ya, 3,28. Kemudian ini posisi ketiga. Ya, karena sama 0921. Jadi akumulasi ini aja berapa? 7 USD tambah 3 tambah ini min 6 sama dengan 3,33. Pas. Oke. Nah, baru kemudian ada posisi yang kedua ini. Sell juga. Ya. Kemudian layer kedua ini 0952. Ya, sama. Close-nya sama, 0950. Terus kena TP ya, close di 3,3. Ya. Karena saya pakai time frame H1, otomatis OP-nya akan lebih jarang. Dapat terlihat bahwa ini dari tanggal 25, tapi 25 26 nggak ada OP. 27 ada OP, 28 ada OP, 29 ada OP. Nah, itu yang pertama. Kedua adalah candlenya ya, candlenya pergerakannya 25 26 itu sideway. Ya, karena sideway jadi nggak ada OP. Kemudian tanggal 27 baru mulai untuk bergerak. Ya, bergerak naik. Ini tanggal 27. Makanya dia habis itu OP sell. Ya, mana sih tanggal 27? Kita cek di sini. Nah, ini tanggal 26 aja di sini tuh. Berarti 27 dia naik tuh. Jadi otomatis dia OP untuk sell. Karena dia naik. Nih 27. Ya, terus ya 28 tuh naik. Oke. Jadi benar-benar ini pullback. Sistemnya pullback. Sip, kita lanjut lagi. Ini baru minggu ke-9, berarti sekarang minggu ke-10. Minggu ke-10 berarti tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Sip. Dapat 17. Keren juga ya, lumayan. Kita cek tanggal 1 ada, tanggal 2 ada, tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 ada, tanggal 5 nggak ada. Ya. Jadi masih ada bolong tanggal 3 sama tanggal 5. Jadi pas tanggal tersebut berarti
channelnya sideway. Karena terbukti di sini close-nya ini aja tanggal 2 ya, tanggal 2 sampai tanggal 2. Kemudian ini OP lagi baru tanggal 4. Ya, berarti benar-benar tanggal 3 itu kosong, nggak ada OP. Nah, ini juga nih sampai tanggal 4, tanggal 5 nggak ada. Ya. Dan ini dia masuk Marti, ya. Marti lagi nih. Ada 1 posisi, 2 posisi, 3 posisi, 4. Oke, 4 posisi ya untuk Marti. 1, bener ya 1. Karena ini close-nya bareng, 2 2 10. 1 2 3 4 ya, benar, 4 posisi Marti. Oke, kita lanjut lagi minggu ke-11. Minggu ke-11 berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Sip. Dapat kosong. Oke, kita cek lagi. Tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Apakah benar-benar kosong? Oke, kosong. Selama seminggu nggak ada OP. Ya, artinya apa? Channelnya sideway. Kita cek. Berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. Mana sih tanggal 8? Ini 8 ya. Berarti dari sini ya. 8 sampai tanggal 12. 10. Oh, 10 padahal ini lagi naik loh. 10, 11, 12. Oke. Tanggal 10 padahal naik nih. Tapi dia nggak ada OP ya sama sekali. Berarti memang benar-benar dia ini melihat sideway. Nah, kita cek lagi di minggu ke-12. Apakah ada OP di minggu ke 11 itu ya, minggu ke-11 itu ya. Karena kalau misalnya ada OP berarti artinya ada flattening dan close-nya di minggu ke-12. Ya, kalau misalnya nggak ada OP berarti benar-benar sideway channelnya. Nggak ada pergerakan untuk EA-nya open posisi. Itu memang cukup berbahaya ya. Kita cek tanggal berapa ya berarti ya. Tanggal 15 sampai dengan tanggal 19. Sip. Oke. Jadi benar-benar nggak ada OP di minggu ke-11. Ya, dari tanggal 8 sampai 12 Agustus nggak ada OP seminggu. Karena ini pertama kali mulai langsung tanggal 15. Ya, 15 untuk OP buy. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini ada Marti ya, 1, 2. Ini 2 ini Marti. Karena close-nya pas. 2359 ini 2406. Perbedaan waktu yang cukup singkat. Oke. Nah, ini juga nih Marti ya. Mana Marti ya? Ini 1224, 1224, ini 1802. Ini 1800. Tanggal 17 juga, tanggal 17. Ya, kemudian ini 09. Ini juga Marti berarti. 2 ini. Ya. Tapi close-nya 2 menit ya. Ini lumayan gitu close-nya 2 menit gitu. Apakah Nah, di sini kelihatan untuk time frame H1-nya karena jamnya nih 10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 05.00. Artinya ya, time frame H1. H1 berarti dia akan selalu OP di 00.00. Kalau misalnya 5 menit ya, dia akan berarti di 05 ya, 05, 05, 10, 15, 20 dan seterusnya. Kalau time frame M15 berarti 15, 30, kemudian 45. Kalau misalnya time frame 30 baru bisa dia mencocokkan untuk H1 karena ada 30, 60 gitu kan. Kemudian H4 juga akan di 00. Ya. Oke. Sip ya. Berarti total di bulan ketiga dari Juli tanggal 25 sampai dengan 19 Agustus adalah sekitar 49,24 ya. Dengan 1 minggu dari tanggal 8 nih, terakhir tanggal 4 ya. Tanggal 8 sampai tanggal 12 nggak ada OP sama sekali, kosong. Sama seminggu. Oke lah. Keren juga. Keren juga, ini cukup keren loh. Ini benar. Tapi satu lagi berbahaya karena Marti ya. Kita coba untuk cek untuk drawdown ke MK5.
Oke, ini dia MK5-nya EA Renim Gang Otak ya. Kita cek dia grow benar 118%. Sip. Kemudian algo trading 100%, berarti nggak ada intervensi sama sekali. Profit rate 81,1% dan loss rate-nya 18,9%. Oke. Tradernya sekitar 20,2%. Cukup rendah. Cukup rendah ini benar. Apalagi tipe untuk EA Marti ya, Martingale dengan 20,2% berarti rendah. Ya. Selama 3 bulan. Ini keren juga. Kita cek dari equity 217 ini karena ada floating ya, ada floating min 0,76. Sepertinya 218 ya. Deposit 100 ya, 100 USD. Sip. Profit 118,49. Sekarang kita cek drawdown 20% itu berapa sih ya? Apakah gede nilainya, angkanya? Kita cek di risk nih dia, drawdown. Ada dua tipe. Buy balance itu adalah total akumulasi loss, sedangkan buy equity itu adalah floating terbesar. Oke. Untuk loss-nya itu sekitar sudah 4,03 ya dari akumulasi loss. Kemudian untuk floating terbesar itu 20,2% itu sampai dengan 22,95. Ya, ini cukup kecil ya, cukup kecil beneran. Oke. Apalagi tadi seminggu nggak ada OP ya. Apakah mungkin karena dia melihat situasi berbahaya ya, karena lagi sideways gitu kan. Jadi nggak OP. Oke, mantap juga beneran. 20,22% untuk EA Martingale cukup kecil karena apalagi tanggal 4 tuh ada war ya. Ada perang antara China versus Taiwan. Tapi tadi tanggal 4 udah close tuh, ada sell ya. Ada sell close gitu. Wah, keren. Oke deh, sip. Kita akan cek lagi perkembangannya ya. Dan tetap ini akan setiap 1 bulan sekali. Ya, atau saat mungkin MC ya, baru akan diupload lagi. Oke. Jadi cukup sekian dulu untuk review bulanan dari EA Renim Gang Otak. Dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang ini untuk uang yang sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke. Jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.